Jauh di sebuah desa di Jawa, legenda Nyi Blorong bukan hanya sekedar cerita pengantar tidur. Banyak yang percaya bahwa jika seseorang melihat bayangan berkelebat di malam hari atau mendengar suara desisan di telinga mereka, itu berarti Nyi Blorong sedang mengintai. Kekayaan bisa datang dalam semalam, tetapi harga tidak pernah murah. Kisah ini adalah tentang mereka yang berani mengadakan perjanjian dengan sang Ratu Ular, dan bagaimana perjanjian itu membawa mereka ke dalam teror yang tak terhindarkan. Ratusan tahun yang lalu, hiduplah seorang putri bernama Dewi Surti. Ia adalah gadis kerajaan yang penuh ambisi. Sejak kecil ia selalu mendambakan kekuatan yang lebih besar daripada apa yang bisa diberikan oleh keluarganya. Namun ramalan leluhur telah memperingatkan bahwa jika ia terlalu haus akan kekuasaan, ia akan menemui takdir yang mengerikan. Pada suatu malam dengan penuh rasa penasaran, Dewi Surti pergi ke hutan larangan, tempat yang dipercaya sebagai gerbang menuju dunia gaib. Di tengah hutan, ia menemukan sebuah sumur tua yang ditutupi lumut. Saat ia mendekat, suara lirih terdengar dari dalam sumur. Dewi Surti mundur selangkah. Suara itu datang entah dari mana. Namun hatinya dipenuhi rasa penasaran dan ketamakan. Dengan lantang ia berkata, "Aku ingin kekuatan." Tiba-tiba dari dalam sumur muncul sosok wanita tua dengan mata berwarna hijau menyala. Ia tersenyum tipis. "Aku bisa memberimu kekuatan dan kekayaan yang kau inginkan. Tapi kau harus menyerahkan sesuatu yang menurutmu berharga sebagai gantinya." Tanpa ragu Dewi Surti menyanggupi perjanjian itu. Seketika itu tubuhnya berubah. Kulitnya mulai bersisik, kakinya menjadi ekor ular, dan matanya bercahaya hijau, layaknya makhluk gaib. Jeritan Dewi Surti menggema di seluruh hutan, tetapi tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Kini ia telah menjadi Nyi Blorong, sang Ratu Ular, penjaga kekayaan gaib yang akan menuntut jiwa mereka yang menginginkannya. Waktu bergulir hingga zaman modern. Di sebuah desa kecil, hiduplah seorang pemuda bernama Arya. Ia berasal dari keluarga miskin dan selalu bermimpi menjadi kaya. Suatu hari ia mendengar kisah tentang Nyi Blorong dari seorang kakek tua di pasar. "Jika kau berani melakukan perjanjian dengannya, kau bisa mendapatkan kekayaan dalam semalam," ujar si kakek sambil melirik Arya dengan tajam. Arya tertawa kecil, menganggapnya hanya cerita rakyat. Namun malam itu saat ia berbaring di tempat tidurnya, kata-kata kakek itu terngiang di kepalanya. Ia akhirnya memutuskan untuk mencobanya. Malam berikutnya Arya pergi ke pantai selatan, tempat yang dipercaya sebagai gerbang menuju dunia Nyi Blorong.
Ia membawa sesaji dan mulai membaca mantra yang ia dengar dari kakek tua itu. Angin tiba-tiba bertiup kencang. Ombak yang tadinya tenang berubah ganas, dan kabut hijau muncul dari arah laut. Dari dalam kabut muncul sosok wanita luar biasa cantik dengan kebaya hijau. Matanya berkilau seperti permata dan ekor ular berkilauan membelit tubuhnya. "Apa yang kau inginkan?" Suara itu begitu lembut namun menggema di kepala Arya. "Aku ingin kekayaan," jawabnya dengan suara gemetar. Nyi Blorong tersenyum. Ia mengulurkan tangannya, dan tiba-tiba emas serta perhiasan jatuh dari langit, memenuhi tanah di sekeliling Arya. Kekayaan ini bukan tanpa harga. Setiap bulan kau harus menyerahkan 1 nyawa kepadaku. Arya terdiam sejenak, namun ketamakan lebih besar daripada ketakutannya. Ia menyanggupi perjanjian itu tanpa menyadari bahwa hidupnya akan berubah menjadi mimpi buruk. Beberapa hari setelah perjanjian itu, Arya mendapati rumahnya penuh dengan emas. Ia menjadi orang kaya dalam semalam. Namun mimpi buruk mulai menghantuinya setiap malam. Ia sering terbangun mendengar suara desisan ular di kamarnya. Kadang-kadang ia melihat bayangan hitam bergerak di sudut rumah. Suatu malam ia mendengar suara seorang menangis. Ia bangun dan mengikuti suara itu. Ketika ia sampai di ruang tamu, ia melihat sosok wanita dengan wajah hancur berlumuran darah. Arya terjatuh ke belakang. Wanita itu tiba-tiba berubah menjadi sosok Nyi Blorong. Kau belum menepati janjimu, Arya. Malam itu Arya tidak bisa tidur. Ia sadar ia harus menyerahkan korban pertama agar kekayaannya tetap bertahan. Setelah membunuh korban pertamanya, Arya merasa lega. Namun setiap korban yang ia serahkan membuatnya semakin tersiksa. Sampai akhirnya desa mulai curiga. Orang-orang menghilang satu persatu dan semua jejak mengarah pada Arya. Seorang dukun desa akhirnya turun tangan. Ia memperingatkan warga bahwa Arya telah melakukan perjanjian dengan Nyi Blorong. Malam itu saat Arya berusaha melarikan diri, ia dikepung oleh warga desa yang membawa obor dan senjata tajam. Saat ia hendak berteriak minta tolong, tiba-tiba dunia di sekelilingnya berubah. Ia menemukan dirinya di sebuah gua bawah tanah, dikelilingi oleh ribuan ular yang melata di dinding. Di tengah goa, Nyi Blorong berdiri dengan senyum penuh kemenangan. Kau ingin kekayaan tanpa konsekuensi, Arya. Kini kau akan menjadi bagianku selamanya. Tubuh Arya mulai berubah, kulitnya mengelupas, kakinya memanjang menjadi ekor, dan dalam beberapa detik ia menjadi makhluk setengah manusia, setengah ular. Jeritan terakhir Arya bergema di gua, sebelum akhirnya ia menghilang dalam kegelapan. Legenda Nyi Blorong masih hidup hingga hari ini. Beberapa orang mengatakan bahwa jika kau mendengar suara desisan di malam hari atau melihat emas di jalanan tanpa alasan,
itu adalah tanda bahwa Nyi Blorong sedang mengintai. Dan jika kau cukup serakah untuk menginginkan kekayaan dengan cara yang salah, bersiaplah untuk membayar harganya.